Mas, Mas, aku mohon kembalikan uangnya, Mas. Dia tahu. Kita, Mas. Kita pinjam dulu. Tapi itu buat kelahiran anak kita, Mas. Aku mohon balikin, Mas. Kamu tuh pelit banget sih jadi sini. Mas, aku mohon dengerin aku. Mohon balikin. Kamu dengerin dulu. Ini duit aku pinjam, ntar aku balikin. Kalau perlu aku balikin 2 kali lipat, biar kamu seneng. Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu mau judi lagi, Mas. Kenapa emangnya? Sampai kapan kamu judi, Mas? Ingat, judi itu dilaknat sama agama. Kamu bawa nama Tuhan lagi. Ya Allah, Ambu. Ya Allah, Ambu gak makan. Ambu. Ambu, ayo ke kamar, Ambu. Ambu, ayo. Ambu istirahat ya. Ambu, semua panas, Ambu. Mimi, kamu kenapa nggak sekolah, sayang? Mi mau jagain Ambu dan juga Isma. Isma kan lagi sakit, jadi Ambu istirahat aja ya. Mi, Ambu kan harus ke rumah Bu Irawan. Ambu kan jadi buruh cuci di sana, sayang. Ambu masih banyak kerjaan yang belum Ambu selesaikan. Nanti kalau Ambu pulang, Ambu akan belikan makanan untuk kalian bertiga. Kamu jaga adik-adik kamu ya, sayang ya. Iya, Ambu. Berangkat dulu ya, sayang ya. Iya, Ambu. Astagfirullahaladzim. Ambu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, sayang. Kamu gak kenapa-kenapa kok. Kamu jagain adik-adik kamu ya, nak. Kamu berangkat dulu. Iya, Ambu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdi jangan pergi, nak. Tolong, nak, jangan pergi, nak. Abdi. Percuma ya, percuma. Udah nggak ada lagi yang perlu diomongin. Abdi, ya Allah. Abdi tolong, nak. Ya Allah. Abdi. Tolong. Jangan pergi, nak. Bu Rati, ngapain sih masih memaksakan kerja? Sebentar lagi kan Bu Rati mau melahirkan. Dari tadi saya liatin Bu Rati sakit mulu. Udah, Pak. Nggak apa-apa kok. Ini cuma kontraksi biasa. Tapi kan kalau Bu Rati sakit kan bisa minta cuti, Bu. Saya nggak bisa izin, Pak. Kerjaan saya masih banyak. Udah, Bapak tenang aja. Iya. Ntar lagi juga sembuh kok. Abdi, kamu jangan menyalahkan diri kamu terus atas kematian calon istrimu. Itu bukan salah kamu, Abdi.
Mana dia? Cepet-cepet lari ya. Udah punya utang aja lu kabur dari gua. Awas lo ketemu. Gua pecek lu. Rusda? Rusda? Astaga, kamu tuh ngapain di sini? Mang, Aduh. Mang. Terus. Aduh. Rusda, Mang Ujo saya mau kasih tahu. Istri kamu Rati. Rati kenapa, Mang? Rati ditabrak mobil. Hah? Kecelakaan. Serius, Bang? Iya. Sekarang Rati di mana, Mang? Dok, saya suaminya Ibu Rati. Bagaimana dengan kondisi istri saya, Dok? Baik-baik aja kan, Dok? Terus anak saya gimana, Dok? Semuanya aman kan? Sabar Pak ya, kami sudah melakukan operasi dan alhamdulillah bayinya selamat. Alhamdulillah. Terus istri saya gimana, Dok? Rati, maafin aku, Rati. Mas, aku yang minta maaf, Mas. Rati, Mas, tolong jaga anak-anak kita, Mas. Tolong jadi ayah yang terbaik untuk mereka, Mas. Rati, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu ya, sayang. Nggak. Kamu bisa sembuh. Kamu kuat, Rati. Kamu nggak boleh ninggalin aku dan anak-anak, Rati. Nggak boleh. Mas, kalau aku nggak ada, tolong jaga mereka ya, Mas. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Aku tadi udah bilang, Rati. Jangan tinggalin kami, Rati. Kamu nggak boleh pergi. Ilah. Rati. Dokter! Rati, jangan pergi, Rati. Rati, jangan. Dokter! Rati, jangan pergi dulu, Rati. Rati, bertahan, Rati.
Ambu. Ambu kenapa, Pak? Ambu kenapa, Pak? Ambu sudah tidak ada, Mimi. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya atas nama keluarga ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, bantuannya, dan perhatiannya kepada keluarga kami. Tapi sebelum pergi dari sini, saya mohon sesuatu. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Dikarenakan kondisi kedua anak saya yang masih kecil, Isma dan Januar, dan juga mereka belum sembuh dari sakit. Saya khawatir, Pak. Mereka belum siap menerima kenyataan ini bahwa ibunya sudah pergi. Jadi saya minta tolong, rahasiakan kematiannya Ratih ini. Sampai kedua anak saya itu benar-benar sembuh dan sudah siap menerima kenyataannya. Tabah. Saya akan rahasiakan. Insya Allah. Baik, Pak. Sekali lagi, terima kasih. Kalau begitu kami pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Ratih. Anak kita perempuan, Ratih. Cantik. Seperti ibunya. Kenapa harus kamu, Ratih, yang pergi? Kenapa harus kamu? Aku lebih ikhlas kalau anak ini yang pergi, Ratih. So, jangan kamu yang menikah. Kenapa, Ratih? Bapak Rusda? Iya, Sus. Ada apa ya? Saya harap Bapak menyelesaikan biaya operasi sesar dan perawatan bayi inkubator ya, Pak. Berapa biayanya? Sebesar 5 juta, Pak. 5 juta? Iya, Pak. Kalau gitu saya misi ya, Pak. Iya, Sus. Kumala Ratih, penumpang supir angkot yang sedang hamil 9 bulan. Dan Juni supir angkot menjadi korban tabrak lari oleh sebuah mobil yang sedang melaju kencang. Kedua korban tabrak lari tersebut meninggal setelah sempat dirawat di rumah sakit. Sementara pengemudi yang menabrak melarikan diri. Kasus ini masih diusut oleh pihak kepolisian. Kamu kenapa, Nak? Abdi! 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 Aku bukan pembunuh. Aku bukan pembunuh. Aku nggak sengaja. Kamu kenapa? Bukan. Abdi. Aku bersalah, iya, aku bersalah. Tapi aku nggak sengaja.
Bukan, aku bukan pembunuh. Abdi. Ya. Iya. Aku bukan pembunuh. Allah, Abdi. Abdi. Iya, tolongin aku ya. Ayah tahu kan ini. Aku bukan pembunuh. Iya. Ayah harus percaya. Iya. Aku bukan pembunuh. Iya, tolong aku. Abdi. Ya, aku bukan pembunuh. Iya, Nak. Iya, aku salah. Aku tahu aku salah. Aku tahu. Tapi aku masih bisa. Ampun. Kak, mana lapar? Nih, singkongnya. Hah? Singkong? Ima maunya ikan sama nasi. Isma, Ambu kan udah pernah bilang, kita gak boleh bumbung makanan. Pokoknya Ima mau ikan sama nasi. Isma, kalau dibilangin kakak dengerin dong. Pokoknya Ima mau makan nasi sama ikan. Ambu! Isma, sabar ya. Kata bapak, Ambu kan lagi di rumah sakit. Udah kak, kita ke rumah sakit aja tengokin Ambu. Kamu jangan kasih tahu adik kamu ya. Apalagi Isma. Tolong jaga mereka baik-baik. Jangan ya. Nanti aja. Tunggu ada bapak. Aku mah gak bakal pulang. Dia mah asik aja nongkrong sama temen-temennya. Assalamualaikum. Ambu. Stop. Biar kakak aja yang bukain ya. Udah, kalian tunggu aja. Bu Guru, Mimi. Mimi, Bu Guru sudah dengar tentang kabar ibu kamu. Ibu dan juga teman-temanmu di sekolah turut berduka cita ya. Iya, Bu. Ambu. Bu, ayo duduk dulu, Bu. Silakan duduk, Bu. Kenalin, ini Bu Guru dan juga teman-teman kakak. Ayo salim. Mimi, Bu Guru turut berbelasungkawa ya atas... Bu, itu mau minum ya? Itu buat saya, Bu. Boleh saya minta nggak, Bu? Yeay, asyik dapat kue, Kak. Luar, Bu Isma ke dalam. Ya, Kak. Gimana sih? Katanya ibunya Mimi meninggal. Nggak tahu, aku juga bingung. Bu, maaf ya, Bu. Sebenarnya Januar dan Isma belum tahu bahwa ambu mereka sudah meninggal karena mereka baru saja sembuh. Bapak saya berpesan agar tidak memberitahu mereka. Terus, sekarang bapak kamu di mana? Bapak saya sedang menguruskan bayi di rumah sakit. Maaf ya, Bu. Saya tidak masuk sekolah. Tapi saya janji, saya akan mengejar ketinggalan ya, Bu. Saya tidak mau mengecewakan Ibu. Iya, Ibu ngerti kok. Yang sabar ya. Iya, Bu. Ya udah, kalau gitu Bu Guru pamit dulu ya. Iya, terima kasih ya, Bu. Oh iya, ini ada uang takziah dari teman-teman kamu. Bisa kamu gunakan buat kebutuhan sehari-hari ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Ibu pamit ya, Mimi. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Saya ini orang susah. Bahkan sekarang aja ini saya nggak pegang duit loh, Sus. Biasanya kami memiliki kebijakan kalau memang pasien dari keluarga yang tidak mampu, kami bisa meringankan biayanya, tapi dengan syarat ya, Pak. Oh, ribet amat sih urusan. Dari mana coba gue dapetin duit sebanyak itu? Apes nasib gue. Ini sih namanya udah jatuh ketimpa tangga pula. Aduh. Jak. Oh, lu di sini lo? Hah? Gua nyariin lu dari tadi. Jangan kabur lu. Kabur. Jangan di rumah sakit, Jak. Kabur. Bini gue baru meninggal, Jak. Jangan marah-marah dulu, Jak. Jak, gua tahu bini lu meninggal. Hah? Makanya gua nyariin lu. Jak. Gue janji gue bakal balikin utang lu. Kasih gue waktu, ya. Waktu. Ini gue juga pusing, Jak. Gue harus ngumpulin duit 5 juta buat ngurusin bini gue, no. Sama anak gue baru lahir.
Jahat banget lu, Jak. Anak yang baru lahir lu. Hah? Hau aja lu. Hah? Lu dengerin gua. Mendingan lu jual tuh bayi. Hah? Biar lu gak pusing. Biar lu gak susah hidup lu. Kalau lu susah, nih, kepala gua yang pusing nih. Punya duit gua. Hah? Udah, jual. Jual bayi lu. Kak, udah pulang turunnya. Iya, tadi baru aja pulang. Oh iya, kakak mau pergi dulu ke rumah sakit. Kalian jaga rumah aja ya. Aku ikut, Kak. Jangan ikut, lagi buru-buru. Ya nggak apa-apa, Kak. Biar Januar aja yang jagain Isma di rumah. Makasih ya Januar. Kalau gitu kakak pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo deh, ke dalam. Ini malaikat yang menolongin lu. Oh. Nah, namanya Ibu Endah. Kenalin dong. Ibu Endah. Nah, Rusda, Bu. Ibu ini mau bayarin bayi lu. Serius. Beraninya mahal, 10 juta. 10 juta? Yo, benar. Yang 5 juta itu buat bayar rumah sakit. Iya. Yang 4 juta lu bayar ke gua utang. Yang 1 jutanya itu lu beranakin tuh di meja judi. Gak pernah mau rugi lo, bangetan lo. Jadi nggak nih? Gimana Bu ya? Au kelamaan. Yes aja dah. Kalau lu sampai nggak bisa bayar ke gua, nggak ada pilihan lain. Surat rumah lu, gua sita. Wah enak aja lo. Terus gue tinggal di mana? Oh, gue tinggal di rumah lo ya? Oh, nggak boleh. Udah ya. Mas nggak usah gengsi. Hah? Harusnya Mas bersyukur ada yang mau bantu dalam kesulitan. Asal Mas tahu ya, saya itu udah sering ngebantu orang-orang miskin seperti Mas. Tapi mengingat latar belakang Mas seperti ini, mau cari sampai besok pun nggak bakal ketemu tuh duit 5 juta. Ingat Mas, biaya rumah sakit makin membekak, ngerti? Kayak ibu. Ngerti Bu. Makanya saya mau ngasih Mas 2 kali lipat, mau nggak? Ibu ini mau bayarin bayi lu. 2 kali lipat. Oh Bu. Saya ambil uangnya. Bagus dari tadi dong. Gua demen kayak begini. Demen lu pinter. Pinter emang ah. Pak, kenapa sih, Pak? Bapak kenapa jahat banget sih, Pak? Bapak kenapa sih mau jual adik bayi, Pak? Apa salah adik bayi, Pak? Diam. Kamu jangan ikut campur. Ya, diam. Pak, adik bayi itu adik Mimi, Pak. Lanjutin lagi. Mimi nggak mau dia dijual, Pak. Oh, ini. Kamu sekarang berani ngelawan orang tua ya? Bapak bilang kamu pulang. Pulang! Dasar kalau tuang tahu diri, anak sendiri disiksa, mau dijual lagi. Bu. Dipeleset, Bu. Enggak. Jangan, Bu. Hei. Kamu nggak apa-apa deh, nggak apa-apa deh. Ya Allah, Ambu. Mimi nggak nyangka Bapak akan jual adik bayi. Maafkan Bapak, Nek. Bapak siapa? Kenapa Bapak minta maaf? Enggak apa-apa, Nek. Kadang-kadang orang dewasa itu suka berbuat seenaknya. Dia tidak sadar kalau dia sudah menyakiti hati anaknya sendiri. Bapak kagum sama kamu. Walaupun kamu masih kecil, tapi kamu berani memperjuangkan hidup kamu untuk adik kamu. Ambu saya meninggal karena melahirkan adik saya. Ambu saya terkena kesulitan.
kecelakaan. Dan sekarang saya hanya tinggal bertiga dengan adik saya. Saya nggak ikhlas kalau adik saya dijual. Kalau boleh, Bapak mau membantu kamu, Neng. Bapak mau membantu apa? Menebus adik kamu. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Bibi udah bilang Bibi nggak akan jual adik Bibi, Pak. Enggak, Pak. Neng, Bapak tidak berniat jahat. Bapak ingin membantu kamu supaya kamu bisa membawa adik kamu kembali ke rumah, ya. Mobil siapa itu, Dek? Nggak tahu, Kak. Assalamualaikum. Kakak. Waalaikumsalam. Kak, itu siapa? Ini adik kita. Emang Ambu udah lahiran? Udah dong, ini buktinya. Namanya siapa, Kak? Namanya... Kalau misalnya dedenya udah lahir, Ambu mau ngasih nama Rahma. Soalnya waktu Ambu USG, dede bayinya perempuan, sayang. Rahma ya? Namanya bagus banget, Ambu. Ya udah, kamu sekarang mandi dan harus sekolah. Nggak boleh bolos-bolos, oke? Iya, Ambu. Dah, Dede Rahma. Namanya Rahma. Ambu mana, Kak? Adik-adik, Ambu kalian masih di rumah sakit. Emang Bapak siapa? Bapak ini namanya Pak Yoyon. Dia yang sudah membantu kakak. Mimi, ini kan sudah malam. Adik kamu nggak bagus kena angin. Bapak mohon diri dulu ya. Kalau ada apa-apa, hubungi Bapak. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini ada sumbangan dari warga kampung di sini. Alhamdulillah, Mang. Terima kasih banyak. Ya sudah kalau begitu, Mang, saya pamit dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Bisa. Sini lu, sini. Ini loh, apa? Duit kan? Ini duit. Lu berani bohongin gua? Bang, jangan diambil semuanya, Bang. Buat beli susu anak gua, Bang. Diam, Bang. Anak-anak. Lu bilang apa? Lu jual tuh anak lu. Itu susah lu aja. Lu ingat ya? Utang lu 3 juta lagi sama gua. Cepet lu bayar gua. Kalau enggak, lu akan tahu akibatnya. Iya, Bang. Ngerti lu? Ade Rahma. Cemut. Cup. Oh ya. Isma, kan tidur sana. Kan udah malam. Bikin Januar. Besok kamu sekolah. Iya, Kak. Tapi aku disuruh guru aku bayar SPP 3 bulan. Kan belum bayar. Aku malu, Kak, sekolah sama teman-teman. Ya udah, besok kakak bayar. Alhamdulillah, kakak punya rezeki lebih. Bener, Kak? Iya. Yaudah, aku tidur dulu ya sama Isma. Iya. Ayo, Isma. Ayo, Isma. Bismillahirrahmanirrahim. Rahma, kakak sayang banget sama kamu. Kakak janji,
kakak akan selalu jagain kamu. Dan kakak akan jadi pengganti Ambu. Mimi, kamu kok bisa bawa keluar bayinya? Uang dari mana? Jawab! Sini kamu. Sini. Pak! Bapak mau bicara dulu sama kamu. Sini. Astagfirullahaladzim. Sekarang kamu bilang sama Bapak, kamu dapat duit dari mana untuk tebus adik kamu? Dari mana? Nyolong? Bukan, Pak. Iya, terus dari mana? Mimi dapat dari Pak Yoyon. Pak Yoyon? Siapa dia? Pak Yoyon itu orang baik. Dia memberi sedikit rezeki untuk Mimi. Sekarang mana sisa duitnya? Mana sih dikasih ke Bapak? Buruan! Itu buat uang susu, Pak. Kamu punya. Bapak harus sendiri. Jangan, Pak. Bapak. Nih. Jangan, Nih, Pak. lepasin. Nih. Pak, jangan. Lepas. Pak. Nih, lepasin. Jangan. Bapak. Lepasin. Bapak. Ya Allah. Gimana aku bisa beli susu untuk adik? Dia juga membayar uang sekolahan Januar dan Isma. Januar. Kamu punya adik baru ya? Iya, tapi yang jagain kakak aku, Kak Mimi. Emang ibu kamu pergi kemana? Ke rumah sakit. Rumah sakit mana? Bukannya ibu kamu udah meninggal ya? Enggak kok, Ambu masih di rumah sakit. Besok aku mau ke sana. Kasian banget kamu, Jan. Masa ibunya meninggal dia nggak tahu sih? Jangan ngomong sembarangan kamu. Emang aku ngomong sembarangan? Apa salah aku? Gimana keadaan anak saya, Dok? Anak Bapak mengalami depresi berat. Sebaiknya dibawa saja ke rumah sakit, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Iya, makasih. Lapar. Kak, buruan dong, Kak. Lapar. Ya tunggu sebentar. Kak, buruan. Ada Rahma nangis. Dia nangis. Bentar. Ya ampun. Rahma, kenapa aku nangis? Ya ampun, Rahma, tadi kan kamu udah minum susu. Sakit ya? Ngompol kali, Kak. Bau. Udah, kamu buka dulu bedongnya. Iya. Beneran. Dia ngompol. Nah, gimana dong? Oh, gosong. Jangan-jangan tempenya gosong, Kak. Astagfirullahaladzim. Tempe gosong. Astagfirullahaladzim, tempenya gosong. Ya Allah. Kak, buruan. Ada Rafa nangis. Tunggu bencananya ya. Iya, Kak. Ayo kita ganti dulu. Aduh, anak-anak ada apa ini? Aduh, jangan. Kenapa sih? Kalian kok bisa sampai bertengkar begini? Kamu jangan bikin masalah ya. Kamu itu belum bayar SPP 3 bulan. Sebentar lagi ujian. Kalau kamu bikin masalah seperti ini, kamu nggak akan bisa ikut ujian. Apa sih, Bu? Saya disalahin terus. Mereka ledekin saya, Ambu sudah meninggal. Maksud kamu? Memangnya kamu tidak tahu, Nak? Kalau ambu kamu beberapa hari yang lalu sudah meninggal. Enggak, Ambu masih hidup di rumah sakit. Enggak, Januar. Ibu kamu sudah meninggal, Enggak, bohong. Beneran, Nak? Bohong, ibu nggak jahat. bohong. Oh, Ambu kemana, Nak?
Tar dulu. Oh iya. Tuh. Jalan lu. Udah tuh mati tuh, udah gua menang ah. Bu, itu si Rusda bener-bener gak tahu diri ya. Istrinya baru aja meninggal, bukannya ngurusin anak, malah bikin maksiat. Jak, ikut gua Jak. Kasihan sama anak-anaknya. Ya, bener. Udah ibu, pulang ibu yuk. Jangan lu ambil semua, Jak. Ini belum seberapa. Utang lu masih banyak sama gua. Cepet dulu nasib. Seperti itu. Nih, aku udah masakin buat kamu. Makan ya. Astagfirullahaladzim, Isma kamu kok kayak gitu? Kakak udah capek masakin buat kamu, Isma. Masakan kakak gak enak, masakan Ambu enak. Emang gak ada apa sayang? Mau pakai tempe, mau. Ambu meninggal. Hah? Meninggal? Enggak, itu nggak bener. Kamu tahu dari mana? Dan kamu mukanya kenapa babak belur gitu? Kamu habis berantem? Enggak. Kakak bohong. Kalau Ambu nggak meninggal, Ambu sakit apa? Udah 4 hari di rumah sakit. Kalau nggak Januar aja yang ke rumah sakit. Aku ikut. Kalian tunggu. Jangan pergi. Tunggu, jangan pergi. Wah! Ayo. Januar, Isma! Hai Isma, betul. Emang rumah sakitnya masih jauh ya Kak? Iya, kata Kak Mimi sih masih jauh. Ayo cepetan. Isma capek Kak. Udah, gendong. Yuk. Januar, Isma, kalian teh mau kemana? Mau ke rumah sakit Bang Ujo. Ke rumah sakit? Emang siapa yang sakit? Bapak kalian mana? Bapak nggak pulang-pulang, Mang. Iya, Mang. Pasti si Rusda main judi lagi. Dasar bapak yang nggak punya tanggung jawab. Anak sendiri disia-siakan. Bang Ujo. Iya. Kalian ngapain ke rumah sakit? Mau jemput Ambu. Kangen Ambu. Udah, nggak usah. Ya jauh ke rumah sakitnya ya, nggak usah ya. Nggak apa-apa, Mang Ujo. Biar aku aja sama Isma yang kesana. Ya udah, sekarang Mang Ujo anterin ya. Udah, nggak usah. Aku aja sama Isma. Duluan ya, Mang Ujo. Dah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti mereka belum tahu kalau Ambunya sudah meninggal. Aku gak bersalah ya. Aku gak mau masuk penjara. Ayo percaya sama aku kan. Ya, dokter datang ya. Ayo tolong lihat ya. Dia mau manggil polisi ya. Tolong aku. Aku gak mau masuk penjara. Iya, ayo masuk yuk. Ya tolong ya. Udah. Januar! Isma! Mang! Mang lihat Januar sama Isma nggak? Tadi Mimi cari nggak ketemu-temu. Iya, tadi Mang Ujo ketemu sama adik-adikmu. Katanya mau ke rumah sakit, lihat Ambu kamu.
Mang Ujo udah coba nahan, tapi mereka nggak mau, Neng. Gitu ya, Mang. Makasih ya, Mang. Kalau gitu Mimi pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepetan. Ayo cepetan. Ayo. Kak, kaki Isma sakit, Kak. Januari, Isma. Yaudah, ayo kakak gendong. Ya. Astagfirullahaladzim. Awas, Kak, ada mobil. Januari, Isma. Bangun. Bangun. Kalian gak apa-apa kan? Kak. Bangun deh, bangun. Kalian nggak apa-apa? Iya, Pak. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Makanya kalau nyebrang itu hati-hati ya. Ya. Kalau bisa, minta diseberangin sama orang dewasa. Iya, Pak. Yaudah ya, Om pamit ya. Iya, Pak. Ampun. Kayak nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo sekarang kita pulang ke rumah. Enggak, Kak. Aku mau buktiin Ambu udah meninggal apa belum. Ayo, Kak, jawab. Iya, Kak, jawab. Ayo, Kak, jawab. Iya, Kak, jawab. Maafin kakak ya. Sebenarnya Ambu udah lama meninggal. Hah? Maksudnya Ambu udah gak ada?
sih kartu gua. Kocok lagi, kocok. Ayo masang lagi, masang. Semangat dong. Kenapa lu? Ayo masang dong. Ya, suruh masang lagi. Lu nggak ngeliatin tangan gua nih? Tuh kosong tuh. Muka biasa aja dong. Sampai mengkerut begitu. Bodoh amat. Kan gue udah bilang di kemarin, lu jual anakmu biar lu banyak duit. Sarap aja. Gila lu. Sarap di sini. Lu mau utang lagi sama gua? Ogah. Minjem sama lu kayak minjem sama company, tau nggak? Ujung-ujungnya berantem lagi nih kita nih. Yaudah, kalau enggak, lu mau nggak? Gua kasih solusi. Gimana dapat duit banyak? Emang gimana? Gitu. Ayo. Ayolah. Ntar malam kita ngerampok. Hah? Enggak. Ogah, serem. Nggak mau gua. Lu nggak mau punya duit banyak? Hah? Mau kan? Gimana? Mak, kamu kenapa? Kayaknya dia lapar, kasih susu aja, Kak. Udah habis. Bikinin air tajin aja Kak dari beras. Iya ya. Berasnya habis. Ya ampun, gimana ini? Kak, beli beras aja. Tapi aku nggak punya uang. Kak, gimana, Kak? Sabar ya, Dek. Aduh, maaf ya Mi, bukannya ibu nggak mau ngasih, tapi utang kamu aja yang kemarin belum dibayar. Utang bapak kamu numpuk sampai 400.000. Maaf ya Bu, insya Allah akan saya bayar. Anak sekecil kamu mau bayar pakai apa? Pakai dawet? Bu. Maaf, Bu. Biar saya yang bayar, Bu. Bapak ini? Ibu tidak perlu tahu siapa saya. Ya, Pak. Kebetulan saya kenal Mimi. Mi, udah kamu ambil aja. Bilang sama Ibu, mau apa? Ayo. Iya, Mi. Mumpung Bapak itu bayar, ambil aja. Ya udah, Ibu masuk ya, Mi. Makasih ya, Pak. Udah pilih. Ayo. Yang malu-maluin. Ambil. Kak, kita mau ngapain sih, Kak? Kita mau ngamen, Dek. Kita harus bantuin kakak. Yuk, ngamen. Pandang langit penuh bintang bertaburan. Pak, makasih ya Pak. Telah membantu saya. Saya janji, kalau saya punya uang, saya akan bayar utang saya. Gak perlu, Mimi. Bapak ikhlas membantu kamu. Bapak tahu nggak? Selama ini hidup saya dan adik saya tidak begini. Setelah Ambu pergi, Bapak jadi tidak perhatian lagi sama kami. Mimi. Saya benci. Saya benci kepada orang yang menabrak kamu saya. Mimi, tolong maafkan orang yang menabrak kamu ya. Enggak. Saya nggak akan maafkan orang itu. Nggak akan pernah. Saya benci kepada orang yang menabrak kamu saya. Meskipun kami hidup miskin, tapi hidup bersama Ambu itu jauh lebih bahagia. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah yang Maha Pengampun dan Pemberi Pertolongan. Ampunilah dosaku dan dosa anakku. Aku merasa bersalah.
karena telah menghancurkan hidup dua keluarga. Ya Allah, aku ingin menebus semua kesalahan anakku. Berikanlah kesempatan agar kebaikan yang aku lakukan bisa menyembuhkan depresi anakku. Hanya kepada Engkau lah aku memohon dan meminta pertolongan. Kabulkanlah doaku ya Allah, agar mengurangi rasa sakit di hati ini. Amin ya Rabbal Alamin. Padang langit penuh bintang bertaburan. Januar, Isma makanan udah jadi nih. Januar, Isma, ayo cepetan. Januar, Isma. Januar, Isma. Januar, Isma. Aduh, Januar, Isma. Januar, Isma. Lu pada main kemana sih? Sore juga. Januar, Isma. Januar, Isma. Aduh. Januar, Isma. 1.000, 3.000, 5.000, 7.000, 9.000. Wah, bocah duitnya banyak banget tuh, Pak. Iya, banyak banget bocah duitnya. Sikat aja yuk. Ayo. Kak, lumayan ya? Iya, 14.000. Bang, uang saya, Bang. Bang, uang saya. Saya, Bang. Main di lagu lu sini lu. Udah song. Bocah. Kakak. Kalau lu mau ngamen di sini, lu mesti bayar sama gue. Ngerti lo? Kenapa lu nangis? Hah? Cengeng banget lu. Play, cepet, Play. Cepet, Kak. Ya, cepetan nih, Isma. Tuh. Habis dari mana kalian? Kalian habis dari mana? Habis ngamen, Kak. Ya Allah. Jadi seharian ini kalian ngamen? Ngapain sih? Buat bantuin cari uang, Kak. Cari uang dengan cara begitu bisa bikin kalian dalam bahaya, tahu gak? Dan kamu Januar, bentar lagi kamu kan mau ujian. Kenapa kamu gak belajar? Percuma, Kak, mau ikut ujian. Bayar SPP aja belum. Itu urusan kakak. Dan urusan kamu cuma belajar. Gimana bayarnya? Buat makan aja susah. Kan aku anak laki-laki, Kak. Masa nggak boleh nyari uang? Dengar ya, kakak ini anak pertama. Kakak yang bertanggung jawab atas kalian. Kakak yang akan cari uang. Tugas kalian cuma belajar. Kalian gak mau kan bikin Ambu sedih? Januar! Jak. Jak, buka. Wah, banyak dong. Siapa kalian? Rampok! Rampok yang ngerampok! Aduh. Rampok! Tolonglah, duitku! Ya Allah, duit ya Allah! Tolong! Rampok! Tolong, rampok ya Allah! Ya, aduh! Tolong! Tolong ya Allah! Rampok! Banyak duit kan? Iya. Hasil. Hah? Coba dari dulu nurut sama gua. Bisa kaya lo. Iya sih, Jak. Kayak sih kaya. Cuma gue kepikiran, Jak.
Itu ibu-ibu ngeliatin muka kita lo tadi. Kita itu ketutup, nggak kelihatan, cuma matanya doang. Yakin lu? Yakin. Tenang aja ya. Gue nggak bisa tenang, Jak. Kalau ketahuan urusannya polisi, aduh tangkep, aduh penjara. Aduh. Nih duit banyak. Gue telepon cewek buat lu, cewek cantik. Bohong lu. Ya serius. Bentar lagi gue datang. Happy aja lo. Tapi gue masih kepikiran, Jak. Halo cantik. Bagus nih. Pasti Bang Rusda ya? Kok tahu? Susi Bang. Oh iya, siapa? Susi. Oh, Susi. Aduh, untung aja lo banyak duit Bang. Ih, yang bener dong jalannya Bang, kalau belendotan terus kan berat. Belendotan. Aduh, nih bayi berisik amat sih lo. Woi, diam! Diam gua bilang! Gara-gara lo istri gua meninggal tau nggak? Lo tuh harusnya nggak lahir ke dunia ini. Dasar anak pembawa sial lo. Aduh, ya udah deh Bang, nggak usah ngomong-ngomong kayak gitu. Lagian ngomongin anak bayi juga dia nggak akan ngerti kok. Ah, bodo amat. Lama-lama juga ngerti nih anak. Bang, ada sepatu sama baju nih kayaknya bisa aku jualin. Ambil sesuka hati lo. Masih berisik aja sih lo. Diam nggak? Diam! Lo tuh di sini cuma ngerepotin gue doang. Harusnya lo tuh gue jual. Astagfirullahaladzim, Pak. Apa kenapa ngomong kayak gitu? Kamu siapa? Hah? Diam! Gue siapa? Gue yang udah nolongin bapak lo nih. Ya udah urusin nih bapak lo nih. Kebanyakan mabok juga. Awas. Tunggu. Itu kan barang-barang kamu. Ngapain kamu ambil? Itu kan bukan punya kamu. Bukan urusan lo, bapak lo aja yang ngizinin kok. Balikin! Rati sayang, kamu mau kemana? Mau pergi ya? Oke, kalau kamu mau pergi, tuh sekalian bawa tuh anak. Kalau perlu dijual, ya. Tapi duitnya kasih ke gue dong. Ini bukan Rati bang, ini Susi bang, Susi. Ya, nama lo Rati. Keras kepala banget sih kasih tahu. Ya udah usah, kirim. Enggak, balikin! Udah, biarin, lepas. Bapak! Kak, Bapak jahat banget sih sekarang. Semenjak kamu udah meninggal, jahat. Benci sama Bapak. Iya Kak, Bapak jahat. Astagfirullahaladzim. Kalian gak boleh kayak gitu. Meskipun Bapak jahat, tapi dia tetap Bapak kita. Yang harus dihormati. Ini diskusi apaan sih? Berisik, tau nggak? Berisik! Aduh. Kalian harus maafin Bapak ya. Ayo kita angkat Bapak. Kau ngangkat yang bener dong, Ya Allah, maafkan dosaku dan juga kedua orang tuaku. Semoga Bapak bisa menjadi lebih baik, menjadi sabar, dan tidak gampang marah. Jauhi Bapak dari segala maksiat ya Allah. Kembalikan Bapak kepada kami. Mohon kabulkan doaku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak udah bangun? Nih Pak, Mimi udah masakin sarapan. Mimi,
Kamu dapat duit dari mana bisa beli begituan? Jawab! Dapat duit dari mana? Kenapa? Bapak mau ambil lagi uangnya? Bapak mau biarin kami kelaparan? Bapak tahu nggak? Rahma itu sampai nggak punya susu. Kamu tuh jangan sembarangan bicara ya. Anak kecil mau ngelawan sama orang tua kamu sekarang. Mimi bukan ngelawan orang tua, Pak. Tapi Mimi cuma pengen Bapak berhenti judi dan juga mabuk-mabukan. Apalagi sampai bawa perempuan ke dalam rumah. Dan ngambil semua barang-barang Ambu. Lancang mulut kamu. Ayo coba bilang sekali lagi. Enggak, Pak. Mimi mohon. Bapak jangan gitu lagi, Pak. Mimi cuma mau Bapak berubah. Kalau Ambu lihat, Ambu pasti sangat sedih. Alah. Ada apa nih, Pak? Pak Rusda, Anda kami tangkap. Sebentar, Pak. Masalahnya apa ini? Kamu ditangkap karena terlibat perjudian dan perampokan di kampung sebelah. Nggak bisa gitu, Pak. Mana buktinya sekarang, Pak? Nanti jelaskan di kantor. Bawa dia. Pak. Ayo kita semua. Bapak! Ini nggak ada buktinya, Pak. Diam. Isma. Kamu lapar ya? Udah, ayo bangun. Sabar ya. Kakak akan pergi untuk cari makanan. Ya Allah, aku harus cari kerja agar aku bisa dapat uang. Aku nggak mungkin bergantung terus sama orang. Tapi aku mau cari kerja apa? Semua totalnya jadi 4 kilo ya. Ini uangnya 60.000 ya. Makasih ya, Pak. Ya. Pak, apa saya boleh kerja di sini, Pak? Nama kamu siapa? Nama saya Mimi, Pak. Kamu itu masih kecil. Harusnya kamu itu sekolah, bukannya kerja. Orang tua kamu kemana? Sudah tidak ada, Pak. Ya udah, mending kamu sekolah aja ya. Pergi. Pak, tunggu, Pak. Pak, saya mohon, Pak. Saya udah nggak bisa bersekolah lagi. Saya perlu kasih makanan susu adik saya, Pak.
Saya mohon Pak, berikan saya pekerjaan ini Pak, saya mohon. Ya udah. Sebentar. Ini karung buat kamu. Kamu cari botol plastik sebanyak-banyaknya. Kardus juga boleh. Ya? Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Kerja yang bener ya. Iya Pak. Lu ngapain di sini? Saya lagi mulung Bang. Ini daerah kekuasaan gua. Lu kagak boleh mulung di sini, hah? Tapi kan gak ada larangan buat mulung di sini. Kalau lu mau mulung, nyari tempat lain. Ini bukan daerah kekuasaan Abang, tapi punya Allah. Semua orang bisa mulung di sini. Alah, kecil-kecil sok nasihatin gue ya. Hah? Mending lu pergi sono. Pergi. Pergi nggak lu? Udah sono pergi. Pergi sono pergi. Totalnya jadi 2 kilo. Nah, ini uangnya buat kamu. Jangan diboros-boros uangnya ya. Tabung. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Pak. Kalau gitu Mimi permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 1, 2, 5. Alhamdulillah, cukup buat beli susu. Ayo Bang, Bang balikin Bang. Awas jangan berisik lu. Ih, lu ngapain di sini? Jangan berisik. Bang balikin uang saya Bang. Lu kalau mau kerja sini lu nyetor sama gua. Bang tolong Bang. Itu untuk adik saya Bang, adik saya belum makan Bang. Tolong. Jangan berisik. Kalau lu mau kerja di sini, lu harus bayar sama kita. Bang balikin. Tolong. Awas lu ya, jangan teriak. Kalau lu mau kerja di sini, lu harus setor sama kita. Orang tua lu kemana? Kecil-kecil udah kerja. Hah? Udah sono pulang. Astagfirullahaladzim. Kasihan adik-adikku. Mereka mau makan apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini makannya kalian dapat dari mana? Nggak tahu Kak, tadi aku buka pintu ada makanan di depan. Emangnya siapa yang ngasih? Nggak tahu sih, tapi kayaknya orangnya sengaja taruh di depan pintu. Siapa yang ngasih ya? Kak, makan Kak, enak lah. Ayo Kak, masih banyak. Alhamdulillah ya Allah. Enak ya Kak Januar, kayak buatan Ambu. Hei, Pak, ini kenapa makan nenek depan rumah saya, Pak? Bapak siapa? Bapak siapa? Bapak ngapain di sini, Pak? Apa itu orang? Hei! Jangan lari! Siapa kamu? Pak, ini kenapa makannya nih, Pak? Pak! Siapa kamu? Ngapain? Ngapain? Pukulin aja. Cukup dulu. Ampun, Pak. Pak Yoyon. Wah, aki-aki lagi. Udah tarik. Ini salah paham, Pak. Jangan. Maaf, Pak. Ma, jangan pukulin dia. Saya kenal sama orang ini. Hah? Kamu kenal dengan orang ini? Iya, Mang. Iya Pak Yoyon. Dia orang yang sangat baik sekali. Alah, bohong. Udah bawa aja. Tunggu, Pak. Ini salah paham, Pak. Saya kesini tuh bermaksud baik, Pak. Tuh, itu. Bapak lihat. Alah, jangan mau nyulik. Pura-pura baik aja. Kalau Bapak tidak percaya, ayo ikut saya ke rumah saya, Pak. Nanti akan saya jelaskan semua.
Mari, Pak. Mari. Ayo. Aku bilang aku ini bukan pembunuh. Aku sudah jelaskan. Aku bukan pembunuh. Aku bukan jelaskan. Ayo. Lihat. Iya. Kalian mau apa? Mau pukulin aku? Mau pukulin aku? Aku udah bilang berkali-kali. Aku nggak sengaja. Aku bukan pembunuh. Ayo bilang gitu. Abi, iya. Aku bukan pembunuh. Ayo. Mereka orang baik, nah. Tolong. Ya, usir mereka. Usir mereka. Tenang. Ya. Pak RT, Pak Ujo, Mimi, inilah kondisi anak saya Abdi. Ya, dia itu sangat terpukul karena dia yang menyebabkan angkot yang ditumpangi istri Pak Rusda, ambu kamu, kecelakaan. Dia sengaja memilih kabur karena takut dikeroyok warga. Anak saya ini orang baik, tidak pernah menyakiti orang lain. Sebenarnya, saya ingin menyerahkan anak saya kepada pihak yang berwajib. Tapi saya tidak tega melihat kondisinya. Karena bagaimanapun, saya adalah seorang ayah. Saya tidak berani berterus terang kepada kamu, Mimi. Karena Bapak takut kamu terpukul, terluka. Jadi saya pilih cara saya sendiri untuk membantu kamu. 2 tahun yang lalu, ibunya meninggal. Dan dia sangat terpukul. Karena mereka sangat dekat. 6 bulan kemudian, calon istrinya meninggal karena kecelakaan. Dia sangat terpukul. Dia terpukul karena mereka habis bertengkar. Dan terakhir, dia menabrak angkot yang ditumpangi ambu kamu. Mimi, Bapak mohon. Tolong maafkan anak saya ya. Dulu Mimi pikir Mimi gak akan pernah maafin siapapun yang nabrak ambu. Tapi sekarang, setelah melihat kondisinya, Mimi akan maafkan Pak. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terima kasih kamu udah maafin saya. Terima kasih. Maafkan kesalahan dari warga kami, Pak. Sama-sama, Pak. Untuk menebus dosa anak saya akan membiayai hidup Mimi dan adik-adiknya sampai perguruan tinggi. Saya juga akan bicara dengan keluarga Junet, sopir angkot yang meninggal di tempat. Pak, saya akan angkat mereka menjadi anak asuh saya. Saya sangat terharu melihat kegigihan Mimi memperjuangkan hidup keluarganya. Mimi, Bapak juga akan menebus Bapak kamu dari penjara supaya bisa kembali berkumpul bersama kalian. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Yayan. Sama-sama, Nak. Bapak juga sudah besuk Bapak kamu dan dia sangat menyesali semua perbuatannya yang sudah mengabaikan anak-anaknya. Ya sudah, kalau begitu kami pamit Pak Yayan. Makasih ya Pak. Ya. Mari Pak. Mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, baik-baik ya.